Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Amir Syarif, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil mini project kami dari situs www.mozilla.org. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dan kontribusi kami dalam pengerjaan proyek ini. Perkenalkan, nama saya Fadia Masyara dengan NIM 101. Saya berkontribusi dalam mengerjakan soal nomor 3, nomor 6, dan membuat makalah. Perkenalkan, nama saya Tresiana Pitupulu dengan NIM 231401029. Saya bertugas dalam mengerjakan soal nomor 1, soal nomor 2, dan membuat PPT. Saya Muhammad Kevin Gibran Rubias dengan NIM 231401065. Saya menyelesaikan nomor 4, nomor 5, dan merekam video. Baik, selanjutnya akan kita mulai saja presentasi ini dimulai dari nomor 1 yang akan dibawakan oleh teman saya, Tres. Baik, nomor 1 akan dijelaskan oleh saya. Jadi soal nomor 1 ini tentang request dan respon DHCP. Yang pertama ada berapa MAC address dari sumber. MAC address sumbernya adalah 0045E29A 4765. Dapat kita lihat di sini. Yang ini, yang ada di Ethernet 2. Selanjutnya, berapa IP address yang diberikan ke klien Internet Protocol version 4? SRC IP address-nya ada 192.168.1.2. Dapat kita lihat di sini, di boot flags yang bagian your client. Selanjutnya ada berapakah IP address router gateway 192.168.1.1. Dapat kita lihat di sini, di option 3 bagian router. Selanjutnya, berapakah subnet address jaringan? Subnet address-nya 192.168.1.0, lalu broadcast address-nya 192.168.1.1.255. Nah, range host-nya itu ada 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, soal selanjutnya, apa nama dan IP address DNS? Nah, domain servernya ada 192.168.1.1 dan nama domain servernya tidak muncul karena saya menggunakan WiFi dengan router rumahan, di mana DHCP server hanya memberikan konfigurasi dasar. Nah, selanjutnya ada soal yang kedua tentang query dan response dari ARP. Nah, berapakah IP sumbernya? IP sumbernya 192.168.1.1. Dapat dilihat di sini. 1.1. 1.2. Ya, betul itu. Selanjutnya, berapa MAC address sumber? MAC address sumber itu yang ini, Cybertank 9A 475. Ada di sini. Yang bagian ini, yang 9A 4765. Berapa IP address tujuan? IP address tujuan 192.168.1.1. Ada pada bagian ini. Ini yang 1.2 itu yang alamat sumbernya. Berapa MAC address tujuan? MAC address tujuannya FFFFF yang ada ini, pada bagian ini, destination broadcast. Untuk soal nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nomor 3, apa nama domain yang di-query? Itu adalah www.mozilla.org. Kemudian yang B, ada berapa jawaban yang diterima dari DNS server? Untuk query Mozilla, DNS server memberikan 2 jawaban utama, yaitu CNAME www.fastlyh.com dan arecord yaitu 199.232.47.19. Kemudian yang C, ada tip apa tipe RR pada zaman DNS. Tipe-tipe resource record RR yang muncul adalah CNAME yang menunjukkan ke www.mozilla.fastly.com. Kemudian ada A atau address record, yaitu mengarahkan ke alamat 199.232.47
20.19. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yaitu revenge check atau TCP. Untuk TCP itu sebenarnya adalah protokol 3 langkah yang artinya dari user ke server, server ke user, dan akhirnya user ke server lagi. Untuk pertama, nomor segmen awal klien itu adalah 0. Sebenarnya kalau mau nomor segmen aslinya itu bisa dilihat, tapi di sini blur, tapi angkanya sangat acak dan random. Itu digunakan untuk agar tidak bisa dihack oleh server luar. Selanjutnya, berapa nomor server awal dari server? Nomor segmen awal dari server adalah 0 juga, seperti tadi, karena 0 itu hanya angka relatif yang untuk dibaca manusia. Artinya adalah angka acak yang ada di sini juga. Untuk nomor ACK adalah 1. Selanjutnya, nomor ACK dari klien, di sini bisa dilihat nomor ACK dari klien adalah 1 juga. Selanjutnya, soal nomor 5, kita menggunakan request dan reply HTTP. Karena ini HTTP, kita menggunakan website baru, yaitu www.eun.org. Untuk soal pertama, beberapa HTTP yang digunakan bisa dilihat dan juga blur di info yang html/css/main.css. Versi HTTP-nya adalah 1.1. Untuk yang B, apa kode respon dari server? Kode responnya adalah 200 oke. 200 itu kodenya, dan oke itu adalah deskripsi dari 200-nya, yang itu oke. Berarti dia menerima dengan baik. Untuk berapa ukuran byte, ukuran filenya itu 15.938 yang berbentuk byte. Jadi 15.938 byte. Itu yang D. Dia diminta berapa nomor port sumber dan port tujuan. Di sini port sumber adalah 5.327, yang itu angka acak, dan destinasi port adalah 80, yang itu biasanya untuk HTTP. Selanjutnya, nomor 6 akan dijelaskan oleh teman saya. Maaf Pak, sebelumnya tadi nomor 3 saya lupa yang D, itu berapa IP address untuk domain yang di query. Jawabannya domain www.mozilla.org di resolve menjadi 199.232.47.19. Kemudian kembali lagi ke soal nomor 6. Di nomor 6 ada yang A, jawabannya tunjukkan, itu kan soalnya tunjukkan paket ICMP yang mengawali trace. Paket ICMP yang pertama dikirim adalah ICMP echo request dari IP laptop ke IP tujuan www.mozilla.org dengan TTL sama dengan 1. Nah, kemudian paket ini tuh TTL-nya rendah agar hop pertama dapat mengembalikan ICMP time exceeded yang menjadi dasar threshold rate. Kemudian yang B, tunjukkan paket-paket ICMP response dari setiap router yang dilewati. Yang pertama ada hop 1, itu IP-nya 192.168.11, itu router lokalnya default gateway. Kemudian yang hop 2 itu IP-nya 149.13.17.81, itu router regional. Yang hop 4 IP-nya 61.247.3.214 router antar jaringan, hop 6 IP 20273.96.249 itu router lintas negara, dan terakhir hop 7 IP-nya 11.95.247.89 itu menuju server tujuan. Nah, paket-paket ini tuh menunjukkan bahwa threshold rate itu berhasil mencapai router-router tersebut. Dan setiap router merespon ketika TTL habis. Kemudian yang C, sesuaikan IP address paket ICMP respon dengan hasil program threshold di command prompt. Hasil threshold www.mozilla.org menunjukkan 8 hop hingga mencapai tujuan ketika dibandingkan dengan data ICMP time exceeded di Wireshark. Didapatkan bahwa hop 1 sampai 6 sesuai, sedangkan hop 7 dan 8 tidak terlihat di capture ICMP. Kemudian dari soal nomor 6 ini, hal yang menariknya itu di hop keempat dan kelima itu memiliki IP yang sama, dan kemungkinan router yang sama merespon 2 kali atau melintasi node itu 2 kali. Kemudian yang hop ketujuh
yang 167.82.128.218 itu tidak memberikan balasan ICMP karena beberapa router memblokir ICMP untuk alasan keamanan. Kemudian yang hop ke-8 adalah tujuan akhir yang biasanya mengirimkan ICMP echo reply dan bukan bagian dari ICMP time exceeded. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Berikut adalah gambar-gambar dari soal nomor 6. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.